Salam saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Renungan Harian kita. Hari ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, pasal 12 ayat 1-7 dalam perikop ini. Yesus memberikan sebuah pengajaran yang sangat penting di tengah kerumunan orang banyak. Ia memulai dengan sebuah peringatan keras. Waspadalah terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ragi? Karena ragi bekerja secara diam-diam, tak terlihat, namun mampu mengubah seluruh adonan. Begitu pula dengan kemunafikan. Ia menyusup perlahan ke dalam hati, membuat penampilan luar kita tampak saleh, padahal di dalam kita penuh dengan kepalsuan. Kemunafikan membuat kita lebih peduli pada citra di mata manusia daripada ketulusan di hadapan Tuhan. Kita sibuk membangun topeng kesalehan, padahal Tuhan melihat langsung ke dalam hati kita. Yesus melanjutkan dengan kalimat yang begitu kuat. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ini adalah pengingat bahwa di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Segala kepura-puraan, motif tersembunyi, dan dosa yang kita anggap aman dalam kegelapan, suatu hari nanti akan dinyatakan dalam terang. Mendengar ini mungkin membuat kita merasa takut dihakimi, takut kegagalan kita terungkap. Namun, lihatlah bagaimana Yesus melanjutkan pengajarannya. Setelah berbicara tentang keterbukaan di hadapan Tuhan, Ia justru berkata, "Janganlah kamu takut." Ini bukan sebuah kebetulan. Yesus ingin kita beralih dari rasa takut kepada manusia, kepada rasa takut yang sehat dan hormat kepada Tuhan. Ia berkata, "Aku akan mengatakan kepadamu siapa yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka." Ini bukan untuk menakut-nakuti kita secara membabi buta, melainkan untuk memberikan perspektif yang benar. Pendapat manusia, ancaman mereka, bahkan kemampuan mereka untuk menyakiti tubuh kita, semuanya bersifat sementara. Namun, kekuasaan Tuhan atas jiwa kita bersifat kekal. Oleh karena itu, hidup tulus di hadapannya jauh lebih penting daripada mencari muka di hadapan manusia. Dan disinilah keindahan Injil bersinar. Setelah mengajak kita untuk takut akan Tuhan, Yesus segera menunjukkan betapa besar kasih dan pemeliharaan Tuhan itu. Ia menggunakan contoh yang begitu sederhana, burung pipit. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Coba kita renungkan sejenak. Burung pipit adalah burung yang kecil, umum, dan nilainya sangat rendah pada zaman itu. Namun, bahkan makhluk sekecil dan tidak berharga itu pun tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Tuhan tahu setiap detail tentang mereka. Lalu, Yesus membawa perbandingan ini langsung kepada kita. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Betapa luar biasanya pesan ini. Jika Tuhan begitu peduli pada burung pipit, betapa jauh lebih besar lagi kepeduliannya pada kita. Anak-anaknya yang diciptakan menurut gambarnya. Dia tidak hanya mengenal kita secara umum, Dia mengenal kita secara personal dan mendalam. Setiap helai rambut di kepala kita, Ia ketahui jumlahnya. Ini adalah gambaran kasih yang begitu detail, begitu intim. Jadi, saudara-saudari, renungan hari ini mengajak kita untuk melepaskan topeng kemunafikan dan hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Jangan takut pada apa yang akan dikatakan atau dilakukan orang lain. Sebaliknya, hiduplah dengan hormat di hadapan Tuhan yang melihat hati kita. Dan yang terpenting, ingatlah selalu bahwa Anda sangat berharga di matanya. Dia mengenal Anda. Dia peduli pada setiap detail hidup Anda. Dan kasih-Nya tidak pernah meninggalkan Anda. Hiduplah dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah yang dikasihi-Nya. Terima kasih sudah mengikuti renungan hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.